Halo semuanya, welcome to HMP IPA Omega Tips In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua dan perkenalkan dulu, nama saya Yusuf Mardani. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah tips untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sering jadi panitia untuk menamai sertif. Ini akan sangat berguna. Teman-teman pernah ini enggak ada masalah masih nama sertif? Nah, misalkan pesertanya, nama-nama panitianya gitu ya, banyak banget gitu kan, berlist-list, ada banyak, ada ratusan bahkan mungkin. Kemudian teman-teman diminta untuk ngeditin namanya satu-satu. Kalau teman-teman pakai cara biasa mungkin ya pakai Photoshop atau pakai Corel atau pakai PowerPoint bahkan itu juga bisa. Tapi saya kali ini akan ngasih cara yang lebih cepat. Oke, langsung aja. Tapi sebelum mulai, mari kita perhatikan dulu apa yang kita perlukan. Jadi senjata utama kita adalah Figma, gitu teman-teman ya. Bagi yang belum tahu Figma, jadi Figma itu adalah salah satu platform editing kolaboratif. Jadi teman-teman bisa editing secara online dengan ya kita katakanlah mabar tapi editing gitu ya. Jadi kalau mau membagi tugas untuk satu project tertentu mungkin efektif itu. Kemudian Figma ini free. Untuk yang free itu udah sangat mumpuni. Oh iya, dan satu lagi, basisnya Figma ini website, jadi nggak terlalu memberatkan laptop teman-teman. Kemudian yang kedua, kita itu perlu ya pasti nama dari sertifikat itu tadi, kayak misalkan nama panitianya, nama pesertanya, atau gitu ya, list-listnya gitulah. Kemudian setelah kita ada list, kita perlu adanya plugin di Figma-nya itu tadi. Plugin itu istilahnya kayak Mendeley-nya di Word itu, tahu nggak? Nah itu kayak fitur tambahan gitu kan ya. Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung mulai login ke Figma-nya langsung aja. Di Figma ini basisnya sekali lagi web. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, atau Firefox mungkin, kalau masih ada yang pakai Firefox, itu bisa. Nah caranya teman-teman langsung cari aja Figma. Di sini pilih yang paling pertama. Nah teman-teman akan dihadapkan istilahnya kayak landing page ya dari Figma itu tadi. Landing page ini teman-teman bisa ke sign up kalau misalkan belum punya akun, dan sign up-nya mudah kok, jadi mungkin nggak saya jelaskan di sini. Kemudian kalau sudah punya akun, silakan login akun Figma ya maksudnya ya. Di sini kasusnya saya udah punya akun Figma, jadi saya klik login. Biasanya pakai continue with Google dan pilih salah satu. Misalkan yang ini ya. Oke, kalau sudah teman-teman akan dihadapkan namanya homepage. Istilahnya kalau di website namanya homepage ya. Tapi kayak saya nyebutnya biar enak, halaman awal gitu aja lah ya. Halaman awal dari Figma setelah teman-teman masuk atau login tadi adalah seperti ini. Nggak usah panjang lebar, teman-teman langsung aja ke new design file. Nah ini dia tampilan dari Figma ya tadi. Figma ini nanti kita install plugin dulu supaya efektif kerja kita. Oke. Oh iya, satu keperluan yang terakhir adalah sertifikatnya. Tentu sertifikat itu perlu. Kali ini saya coba impor. Oh ya, cara impor ke Figma itu adalah dengan cara cari di mana dokumen yang teman-teman mau impor. Misalkan di sini ya. Kemudian misalkan ini, terus di drag and drop aja. Drag and drop di sini. Gini dia. Nah, sekarang ceritanya kita mau ngasih nama gitu ya. Ngasih nama di sini. Nama-nama panitianya siapa aja dari sertifikat ini. Pertama, teman-teman silakan klik ini. Kemudian dikasih T, huruf T. Nah, T ini adalah text tool ya.
Ini text tool ini teman-teman silakan blok dari ini, tapi ya ini terserah teman-teman mau seberapa. Nah silakan teman-teman ketik asal aja, kita misalkan nama panitia gitu ya. Kemudian saya ganti fontnya, menyesuaikan aja nanti teman-teman. Di sini saya pakai Montserrat Black dengan ukuran mungkin let's try 144. Oke. Ditengahin, oke. Nah, di sini teman-teman pencet V untuk di move tool. Nah, di move tool ini teman-teman bisa memindahkan nama panitianya. Kalau misalkan sekiranya nama panitia ini masih kurang besar, bisa teman-teman pencet K untuk scaling. Jadi scalingnya seperti ini. Ditahan ALT, kemudian drag. Walaupun gak ditahan juga bisa, cuma nanti dia gak simetris tuh. Tahan ALT aja biar enak. Nah kan kayak gini ya. Saya puaskan lagi segini. Oke, nama panitia dan sertif sudah ada nih. Sekarang jadikan dia frame. Caranya gimana? Teman-teman klik ini, kemudian klik ini, tahan shift ya. Tahan shift, kemudian klik dua-duanya, atau di blok ini juga bisa kalau mau. Ini sama aja. Setelah itu teman-teman klik ini, jadikan dia frame section. Ctrl ALT G. Di frame section nanti dia akan jadi satu kesatuan. Nah sekarang ini rangka krusialnya. Misalkan teman-teman tadi ada list data panitianya itu masih bentuk Word. Nah ini saya sarankan langsung dirubah ke bentuk Excel atau Google Sheet. Nanti kalau dari Excel kan bisa diimpor ke Google Sheet ya gitu ya. Misalkan di Google Sheet yang ini. Nah untuk teman-teman cara akses Google Sheet gampang, silakan teman-teman pelajari sendiri. Akan yang ini ya. Nah ini saya buka yang penamaan sertif misalkan ini. Kalau teman-teman mau buat baru tinggal buat yang kosong ini, atau menyesuaikan mana yang ada namanya panitia itu tadi. Misalkan pakai ini ya, dibuka. Nah seperti ini teman-teman, ini langkah yang penting. Jadi perhatikan di kolom apa dia nama, misalkan nama-nama panitia yang mau diganti itu adalah yang di kolom B. Jangan lupa kolom itu yang ke bawah, yang ke samping itu namanya baris. Oke, dua ini adalah istilahnya kayak header, jadi kayak istilahnya kepala tabelnya gitu ya, mungkin lebih enak ya. Kemudian di bawahnya baru isinya. Nah isinya ini yang kita sesuaikan di sertifikat gitu kan. Teman-teman ingat tabel ini, tabel ini, kemudian ingat kolomnya aja dulu, ingat kolomnya. Nah sekarang teman-teman pergi ke Figma lagi, sampai sini sheetnya ditahan dulu, Google Sheetnya ditahan dulu. Sekarang kita install plugin yang ada di Figma. Caranya diklik di sembarang tempat, kemudian ke main menu. Nah ini namanya main menu, pilih plugin. Nah di sini plugin langsung pilih browse plugin in community. Pastikan teman-teman klik plugin, bukan di explore ya, di plugin. Kemudian cari yang namanya Google Sheet Sync. Ketika teman-teman sudah mencari yang namanya Google Sheet Sync, pilih yang logonya seperti ini. Setelah itu teman-teman install di sebelah kanan. Kalau saya tulisannya ini sudah install, jadi saya sudah menginstal pluginnya. Ketika teman-teman sudah selesai menginstal, langsung di close aja. Oke, balik lagi ke tampilan Figma di awal. Oke, silakan teman-teman ke frame 1 di nama panitia. Itu teman-teman rename dengan cara double klik di sini. Kemudian di depannya dikasih hashtag.
pastikan tulisan ini yang saya blok ini, nama spasi panitia, itu menyesuaikan yang di sini, nama spasi panitia. Satu titik pun kayak gini, ada satu titik gitu ya, kemudian di sini nggak ada, dia tidak akan efeknya tidak akan terlihat. Jadi pastikan benar-benar sama, bisa di copy kemudian di rename sesuai. Oke, kalau sudah diklik sembarang tempat di Figma, sekarang ini langkah krusialnya, teman-teman mengaplikasikan plugin yang teman-teman sudah install. Caranya diklik nama panitia ini, di teks nama panitia, diklik, kemudian pilih main menu, pilih plugin, kemudian Google Sheet Sync. Nah, di sini teman-teman diminta untuk ngasih link dari Google Sheet teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah share-nya. Misalkan kalau saya ini dibagikan. Nah, dibagikan ini pastikan dia sudah siapa saja yang memiliki link. Kemudian pengakses lihat saja, nggak apa-apa, nggak usah editor saja. Kemudian kalau sudah disalin link, kemudian klik selesai. Nah, teman-teman paste di sini link yang dimaksud. Oke. Kemudian fetch and sync. Nah, dia akan langsung menyesuaikan. Itu baru satu. Sedangkan di Excel kita atau di sheet kita ada 3. Teman-teman klik frame 1 yang ada di sini, yang ada di sini, frame 1. Kemudian tekan Ctrl D untuk menduplikat ke kanan. Lakukan ini sebanyak yang teman-teman butuhkan. Misalkan saya di 3 ini ya. Dan saran saya jangan banyak-banyak dalam satu project. Katakanlah 10 dulu lah maksimal. Sekarang ini hal ajaibnya akan terjadi. Hal ajaibnya itu adalah teman-teman silahkan klik di sembarang tempat. Nah, pastikan kalau misalkan di sini belah kanan teman-teman nggak muncul kayak gini, plugin, tulisan plugin, teman-teman klik frame-nya dulu, kemudian ditaruh di sembarang tempat kursornya, diklik dulu tentunya. Kemudian pilih Resync Google Sheet Data. Dia akan memproses, dia akan langsung merubah nama-namanya. Nah, ini caranya teman-teman ketika ngasih nama disertif biar cepet gitu. Sudah urut nih seperti yang ada di Google Sheet. Nah, sekarang teman-teman tinggal ekspor atau tinggal menyimpan aja. Caranya diblok semua, misalkan 3 gitu ya. Pastikan di sini juga 3 layer, jangan 4, jangan lebih atau bahkan kurang. Kalau teman-teman mau ekspor 3, pastikan di sini juga 3. Biasanya sertifikat langsung PDF. Kemudian teman-teman buka PDF, drop down-nya, kemudian pilih PDF, lalu klik export layers. Ketika export layers, teman-teman akan di-download ininya, sertifikatnya gitu dalam bentuk RAR biasanya. Ini mungkin masih proses, jadi ketika teman-teman sudah terdownload, silakan teman-teman buka. Nah, ini dia tampilannya ketika sudah di-download bentuk RAR-nya. Kemudian teman-teman klik aja, buka. Nah, dia udah menyesuaikan. Tuh, sudah menyesuaikan dia. Nah, itu dia cara teman-teman ngasih nama sertif biar cepat pekerjaannya. Sekarang PR-nya tinggal rename datanya. Mungkin untuk rename ini, maksud saya kan ketika teman-teman ekstrak yang ini ya, yang ini. Ketika teman-teman ekstrak yang ini, kan nanti nama filenya itu adalah frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman PR-nya adalah nge-rename ini. Untuk cara rename mungkin saya akan jelaskan tidak dengan cara seperti ini.
tidak dengan video, mungkin saya akan jelaskan melalui teks. Mungkin saya taruhkan di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana? Ini sudah cukup membantu banget untuk saya caranya untuk ngasih nama sertifikat ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kemudian jangan lupa cuci tangan teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.